terkait dengan beberapa syarat-syarat untuk melaksanakan sholat. Di sini kita masih pada persyaratan yang kelima, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Ketika kita mau sholat, itu kita harus tahu harus sudah masuk waktu. Sebab sholat itu diwajibkan sesuai dengan waktu-waktunya. Di sana dikatakan innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sholat yang kita kerjakan itu harus kita tahu waktu-waktunya. Kapan waktunya zuhur, asar, maghrib, dan isya serta subuh. Nah, ini materinya masih di sekitar pembahasan ini. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan kembali dengan redaksinya summa'lam. Kemudian ketahuilah anna maratiba ma'rifati duhulil waqti salah satu. Sesungguhnya martabat mengetahui masuknya waktu itu ada 3. Tingkatannya ada 3. Al-ula, tingkatan yang pertama, atau al-martabatul ula, martabat yang pertama, al-ilmu binafsihi, dia tahu dengan sendirinya. Ini yang paling tinggi. Memang dia tahu sendirinya dengan ilmu yang dimiliki, sehingga dia mengetahui dengan waktu itu sendiri. Au bi akhbari thiqati, atau dengan informasi dari orang yang sikoh, orang yang dapat dipercaya, itu namanya sikoh. Orang yang sikoh itu penting sekali. Jadi artinya kalau dia memberikan informasi-informasi, kita pasti akan menerimanya. Tapi kalau orang tukang bohong, nah ini dia ngasih informasi, benernya aja kita masih tanda tanya. Jangankan dibohong, bener aja kita udah tanda tanya. Karena nih orang biasanya apa? Tukang bohong. Kalau bohong masih mending, ini udah pakai tukang. Nah, kalau udah tukang bohong udah repot. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya kadzab. Kalau dibilang kadzib masih pendusta. Tapi kalau udah dibilang kadzab udah tukang bohong. Jadi namanya bohong dari tukangin sama dia. Begitu. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi orang kalau udah tukang bohong, di bener aja kita udah kagak percaya, apalagi di bohong. Nah, ini informasi orang-orang yang begitu nggak boleh diterima. Tapi kalau informasi orang yang sikoh, nah itu mesti kita terima. Terkait tentang memberikan kabar waktu sholat, siapa yang ngasih tahu, orangnya sikoh, terima aja udah. Nah, itu termasuk al-martabatul ula, itu masuknya waktu dengan cara dikasih informasi dari orang yang sikoh, dari orang yang dapat dipercaya. Al-mu'ayanatin, secara tegas tuh benar-benar yakin, dia tahu percis, mu'ayanah namanya. Au bi ru'yatil mazawili, atau dengan melihat timbangan-timbangan as-sahihati yang benar. Wal manaqibis sahihati, atau dengan bintang-bintang yang benar. Was-sa'atil mujarrabati, atau waktu-waktu saat-saat yang udah diuji coba, udah teruji, maksudnya udah mujarrabah itu artinya yang udah diuji coba. Insya Allah udah bener dah. Sa'ah, waktu-waktu yang udah diuji coba. Wa baitil ibrati, dan termasuk kompas li'arifin bihi, bagi orang yang arif, bagi orang yang kenal, yang ngerti dengan kompas tersebut. Wafi maknahu, dan pada maknanya ini juga azanul muazzinil arifi, azannya muazzin yang benar-benar tahu fisafi tentang kondisi, jadi kondisi waktu. Nah, makanya pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan, muazzin ini benar-benar dia harus sikoh, dia harus benar-benar arif, tahu tentang kondisi waktu. Jadi ketika dia mengumandangkan suara azan dari dia, nah ini benar-benar sikoh. Jadi orang udah boleh ngambil informasi, udah masuk waktu. Dari mana taunya? Tuh ada suara azan. Nah begitu. Jadi nggak perlu lagi ngeliat jam.
Ya, udah waktu maghrib biar jam dulu, nggak usah. Udah dengar apa? Suara azan. Tuh, jadi kalau udah ada suara azan, udah yakin dah. Ya, kalau udah Allahu Akbar, kita lagi puasa, itu tanda azan maghrib, buka aja udah. Jangan pakai lihat jam lagi, mana jam berapa ya? Udah insya Allah ini udah thiqah. Ya, ini termasuk al-martabatul ula. Nah, makanya muazin itu mesti orang yang thiqah. Ya, jangan kurang 3 menit udah azan, kurang 2 menit udah azan, kurang 1 menit aja jangan, nggak boleh. Ya, jadi benar-benar tepat waktu. Atau terlambat, udah lama banget, udah 5 menit baru azan. Ya, suaranya terdengar di mana-mana. Jangan juga. Kalau kita misalnya mau sholat jamaah, seperti kita ngaji, misalnya isya agak lambat dikit, nggak usah pakai suara atas, suara dalam aja. Nah begitu. Sebab nih suara azan muazin tuh yang memang tepat waktu, karena didengar sama semua orang. Ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai salah satu apa? Ya, informasi yang harus bisa kita ya bisa pakai, dan itu masuk dalam martabatul ula di dalam ma'rifat dukhulil waqti. Ya, jadi kalau udah terlambat 5 menit, 10 menit, nggak usah suara-suara ke atas, nggak usah. Ya, sehingga nanti dibilang, kok Ginari baru azan sih? Ya, udah 10 menit baru azan, lambat tuh dia. Nah itu jadi nanti ya takutnya orang bilang, wah ini ya suara azan ini enggak sesuai dengan waktu. Ya, sebab kita memang biasanya kalau namanya azan yang pakai pengeras suara ini untuk memberikan informasi masuknya waktu. Nah itu masuknya waktu kan di awal. Nah kalau udah terlambat kita ya suara dalam aja. Begitu Bapak Saudara. Jadi terlambat jangan, sebelum waktunya kita azan untuk memberikan informasi ke orang lain juga jangan. Pokoknya yang namanya azanul muadzin itu mesti sikoh. Ya, itu mulianya seorang muadzin begitu. Sehingga saya baca di beberapa hadis ya itu dijelaskan antara orang yang azan dengan imam pun itu pahalanya lebih besar ya muazin. Ya, jadi muazin sama imam ya itu lebih besar ya pahala muazin. Sebab muazin kan yang manggil. Ya, jadi artinya dimanggil supaya orang datang sholat berjamaah. Nah, dengan sebab dia ya memanggil, kemudian orang pada datang untuk melaksanakan sholat, otomatis kita termasuk orang yang mengajak kebaikan. Man dalla alal khair kafa'ilih. Begitu kata Nabi. Siapa-siapa yang menunjukkan kepada amal-amal kebaikan, fahuwa kafa'ilih, maka dia seperti orang yang mengerjakannya. Jadi kalau yang datang ada 30 orang, ada 40 orang, ada 70 orang jamaah, muazin dapat semua itu. Tuh, makanya muazin itu Masya Allah orang yang istimewa. Makanya nanti ya di hari kiamat tuh muazin ya atwaluhu a'naqon. Itu menunjukkan mulia. Nah, menunjukkan mulia muazin itu. Nah kalau imam nanti derajatnya pahalanya setelah muazin. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad enggak muazin jadi imam aja? Kalau seandainya Nabi Muhammad ya diazan, dikhawatirkan nanti itu jadi kewajiban. Ya harus memenuhi panggilan. Sebab Nabi Muhammad kalau manggil wajib kita penuhi. Kalau enggak dosa. Kita lagi sholat Pak, lagi sholat dipanggil misalnya Nabi Muhammad. Ya Muhammad ya, atau ya Utsman ta'al, wajib dibatalin ya, artinya wajib kita nyaut gitu, wajib kita nyaut dan tidak batal sholatnya ya. Jadi labbaik ya Rasulullah gitu, itu wajib kita penuhi panggilannya. Nah ketika kita memenuhi panggilan Rasulullah itu nggak membatalkan sholat, itu istimewanya Rasulullah. Ya, jadi kalau Rasulullah manggil kepada kita sementara kita lagi sholat, wajib kita penuhi panggilannya. Ya itu, dan tidak membatalkan sholatnya. Nah makanya kalau Nabi Muhammad yang azan,
maka semuanya kewajiban datang. Kalau nggak datang nanti dosa. Makanya Bilal yang disuruh azan, Bilal yang azan, silahkan. Ya, ada muazin diantaranya Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umi Maktum. Ya, tapi yang rata-rata biasanya Bilal yang azan. Kalau Bilal yang azan, malaikat pada datang. Ya, suatu saat bukan Bilal yang muazin, ya malaikat kagak datang. Nah, seperti itu. Makanya ini Bilal ini masya Allah, ya sosok manusia yang begitu istimewa karena pilihan dari Rasulullah suruh jadi muazin. Makanya sampai sekarang orang-orang yang muazin dibilang Bilal. Siapa yang jadi Bilal? Nah, begitu. Ya, jadi begitu mulianya ya sahabat Rasul yang bernama Bilal. Nah, itu rahasianya kenapa Nabi enggak muazin. Sebab kalau Nabi muazin maka semuanya wajib ya datang. Kalau enggak datang hukumnya dosa semuanya. Ya, karena memenuhi panggilan Rasulullah itu hukumnya wajib. Bahkan sampai saat kita lagi sholat, kalau kita dipanggil sama Rasulullah, wajib kita memenuhi panggilannya dan tidak membatalkan sholatnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita nih Bapak Saudara, ya orang-orang yang tugas di muazin itu sungguh mulia. Makanya para petugas yang udah dikasih kepercayaan jadi muazin, jadi imam, nah itu tolong jaga muruahnya benar-benar diperhatiin. Ya seperti itu. Jadi orang kalau udah jadi muazin apa jadi imam, jangan malamnya main gaplek, jangan. Ya sholat isya jadi imam, jam 10 ya udah pada main gaplek. Tuh, masa main gaplek sih nggak pantas. Ya seperti itu. Atau ya nih dengkulnya kalau kemana-mana tolong jangan ya kelihatan. Ya kita udah imam subuh, udah dikasih kepercayaan, alhamdulillah. Jaga tuh muruahnya. Ya muruah kita. Jalan pagi dengkulnya kelihatan. Ya, nah ini kan repot. Ya walaupun sih nggak ada masalah kita ya berimam dengan imam yang seperti itu, nggak apa-apa. Sebab ada hadis Nabi, sholatlah kamu ya kepada orang yang baik maupun orang yang fasik. Ya nggak apa-apa orang fasik jadi imam, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, hadisnya ada. Cuma ya penilaiannya nggak bagus begitu. Sebab ada muruahnya. Ya orang kalau udah jadikan imam tuh muruahnya. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, beliau bilang begini, kalau udah jadi khotib, ya udah jadi imam Jumat, udah jangan makan di warteg, ya itu. Makanya imam jangan disuruh mampir makan di warteg, jangan, ya. Nah begitu, aduh imam kita, khotib kita, masa makannya di warteg sih, tuh begitu. Nah bagaimana caranya? Nah kita harus bisa jaga muruah. Itu Mu'alim yang bilang begitu. Ya, jadi jangan sembarangan gitu. Jadi kita tuh jadi khotib tuh bukan masalah gampang dan tidak gampangnya atau bisa dan tidak bisa, tapi jaga muruahnya yang benar gitu. Khotib sama siapa juga bisa. Ya orang gampang. Kalau nggak ada cari aja tagnya. Ya, kan begitu. Ya, tukang obat juga bisa jadi khotib ya. Nah, begitu. Tapi yang terpenting muruahnya Bapak Saudara. Kira-kira dia udah bisa jaga dirinya enggak? Nah, seperti itu. Apalagi tukang bohong, jangan ya. Itu tukang bohong jadi khotib ya. Nah, itu enggak pantas. Jadi muruahnya. Atau ada orang minta. Nah, ini juga enggak benar. Ya, masa khotib pakai ngelamar? Ya, dulu sama orang tua saya diinin banget tuh. Jangan sekali-kali ya minta khotib. Sekarang banyak, Ustaz. Masih kosong ke jadwal. Gitu. Iya. Jangan. Kita dilamar aja belum tentu kita terima. Kita dilamar nih. Ustaz, mohon dah di masjid saya jadi khotib. Nah, insya Allah nanti dulu ya saya pikirkan. Mudah-mudahan kalau memang ada waktu ya insya Allah. Tapi kalau enggak begitu kita dilamar tuh namanya. Dilamar. Kan kalau dilamar cakep ya. Begitu pakai dilamar. Ini enggak nawarin diri. Murah bener sih. Jangan begitu. Saya dulu diajarin sama orang tua dari muda begitu diajarin. Ya, awas lo.
Ya sekali-sekali pakai nawarin minta khotib. Sekarang banyak yang begitu Bapak Saudara. Yang ke saya aja banyak yang tohiri minta. Ya kayaknya saya pengen dah tuh diri di situ. Di mana? Ya diri aja udah. Iya ngomongnya begitu. Ya pengen diri di situ tuh katanya. Ya udah diri aja mengapa? Berapa susahnya diri? Iya. Ya Allah. Jadi jangan, kita nggak boleh begitu. Ya nanti waktunya juga banyak yang ngelamar. Ya udah waktunya banyak yang datang yang ngelamar. Insyaallah. Nah, begitu. Jadi ya muazzin, khatib, imam. Nah ini benar-benar orang-orang yang sikoh, yang memang ada muruahnya seperti itu. As-saniyatu al-ijtihadu biwirdin min Qur'anin. Yang kedua, ya itu martabat yang kedua tuh ijtihad. Ya, ada ijtihad kesungguhannya biwirdin dengan wiridan. Ada orang yang pakai wiridan, misalnya dari maghrib sampai isya di wiridan min Qur'anin, baca Al-Qur'an beberapa ayat. Nah, udah membiasakan kalau baca Qur'an sekian ayat datang waktu isya. Nah itu udah jadikan wiridan. Nanti bisa tuh. Ya dulu kan emang masalahnya nggak ada jam begini, nggak ada yang bunyi-bunyi modelnya begitu. Jadi dia ijtihadnya dengan wiridan, baca Quran beberapa ayat dibaca. Nah ini kebiasaan kalau dibaca ayat ini atau dibaca surah ini selesai waktu isya. Ya selesai waktu isya. Itu udah boleh. Itu namanya ijtihad biwirdin. Ya, ijtihad dengan wirid. Wirid itu artinya sesuatu yang biasa kita jadikan kebiasaan, itu namanya wirid. Misalnya min Qur'anin, baca Quran, au darsin atau deres. Ya, deres, au mutolaati ilmin atau mutolaa ilmu. Ya, mutolaa ilmu kita baca kitab. Ini biasanya kalau dari sini sampai sini ini sekian mutolaa kitab, datang dah waktu isya. Ya, atau mutolak kitab ya misalnya di waktu-waktu yang memang dibiasain nih dari sekian sampai sekian waktu ini datang, waktu ini datang. Nah itu namanya ijtihad biwirdin. Ya wiridannya baca Quran, deres ya mutolaa ilmu au nahwi dzalik. Atas umpama itu tahiyatotin ya seperti menjahit, wasauti dekin, atau seperti ada suara ayam berkokok, au nahwi atau seumpamanya kahimarin seperti himar, ya mujarrabin yang memang udah diuji cobakan. Nah begitu ada orang punya ayam, ya ini ayam kalau udah bunyi begini subuh dah nih. Nah itu udah biasa. Tapi kalau ayam yang belum biasa, ya jangan dibunyi, lah masih jam 3 dibunyi. Ya itu, ini ada bunyi-bunyi suara ayam berkokok yang memang dia udah uji cobakan. Nah kalau dia bunyinya begini nih, tandanya udah subuh. Nah itu bisa, itu namanya ijtihad. Wa makna ijtihadi, bermula maknanya ijtihad bizalika dengan hal itu ayat ta'ammal fihi, bahwasanya dia benar-benar merenung, ya memikirkan, ka ayat ta'ammal fil khiyatati, seperti dia merenung fil khiyatati dalam jahitan, hal asrofiha apakah itu lebih cepat padanya aula ataupun tidak, wa fi adzanid daiki, dan tentang informasi suara dari ayam berkokok, hal huwa qabla adatihi aula, apakah itu sebelum kebiasaan atau tidak, wa hakadza, dan demikianlah. Wala yajuzu ayusalliya mustanidan lidikin min ghairi ijtihadin fihi, dan tidak boleh seseorang itu sholat dengan landasan bunyinya ayam yang berkokok tanpa ada ijtihad dan tanpa diuji coba. Jadi tetap ayam berkokok ya tanda masuknya waktu itu harus udah diuji coba oleh orang yang punya ayam tersebut. Asali satu, nah martabat yang ketiga taklidu sikotin arifin. Taklid artinya taklid mengikut kepada orang yang dipercaya, yang benar-benar tahu ya ani ijtihadin, terkait tentang ijtihad. Fala yuqallidu, maka seseorang tidak boleh ikut idza qadara alal ijtihadi, apabila dia mampu untuk berijtihad. Hadza fi haqqil basir, ini pada hak orang yang memang bisa ngelihat. Jadi kalau ada orang mampu untuk berijtihad, maka dia tidak boleh taklid ya. Jadi kalau kita masih bisa ijtihad, nggak boleh taklid kepada orang lain.
Wa ammal a'ma, adapun orang yang buta, falahu taqlidul mujtahidi, maka boleh bagi dia taklid kepada orang yang mujtahid, walau ma'al qudrati, sekalipun dia mampu alal ijtihadi, untuk ijtihad. Ada orang buta, dia sebenarnya mampu ijtihad tapi dia buta, sekarang dia boleh taklid kepada orang yang ijtihad, itu dibolehkan, nggak apa-apa. Li'anna sya'nahu al-'ajzu anhu, karena kondisinya lemah untuk berijtihad. Wasadisu al-ilmu bifardiyatiha, kemudian yang keenam, yang termasuk syarat sah sholat, dia ngerti, dia tahu tentang fardu di dalam sholat. Jadi bapak saudara, kita tuh kalau sholat, ya apalagi kita udah biasa ngaji, udah tukang ngaji lagi, itu harus tahu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita harus tahu mana yang fardunya, mana yang rukun-rukunnya. Tuh, jangan sampai kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagaimana tuh hukumnya takbiratul ihram, kita harus tahu. Jangan dibilang takbiratul ihram sunnah. Nah kalau takbiratul ihram dibilang sunnah, kagak sah sholatnya. Paham ya Bapak ya? Ya. Jadi takbiratul ihram hukumnya rukun atau fardu. Jadi kalau ada orang meyakini takbiratul ihram itu sunnah, kagak sah sholatnya. Makanya kita harus tahu mana yang disebut rukun atau fardu, mana yang disebut sunnah. Sunnah itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Itu di dalam sholat, ya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kalau bisa kita tahu satu persatu. Ya, makanya nanti ya pahala seseorang yang sholat itu beda. Mungkin orang yang sholat ini paham benar dari awal sampai akhir terkait tentang sholatnya. Ada orang yang kagak ngerti sama sekali, cuma ikut-ikutan doang. Ada orang yang memang tahu dan ada yang nggak tahu. Nah seperti itu, makanya kita minimal ilmu terkait tentang sholat harus paham Bapak Saudara. Nah disinilah penting ngaji fikih. Ya, ngaji fikih itu penting supaya waktu kita sholat dari awal yang dikatakan sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'itil mahsusah. Itu harus kita pahami benar. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, ya dengan beberapa persyaratan yang sudah ya ditentukan. Itu harus kita paham. Ya misalnya Allahu Akbar, itu takbiratul ihram namanya. Oh hukumnya rukun atau fardu. Kemudian setelah itu kita baca doa iftitah. Apa hukumnya doa iftitah? Sunnah. Nah begitu. Kemudian habis baca doa iftitah kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Bagaimana hukumnya tuh baca Fatihah? Oh itu rukun, wajib. Nah tahu. Terus kita baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita baca Al-Kafirun atau Al-Ikhlas atau surah-surah yang lain. Oh itu hukumnya sunnah. Nah kemudian kita baca lagi ya, takbir intikal namanya. Allahu Akbar. Itu takbir intikal namanya. Harus bedain, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Ya jangan gak ngerti apa sih Ustaz namanya takbir intikal. Jangan kagak ngerti udah. Orang udah tukang ngaji masih gak ngerti aja takbir intikal. Ya, takbir intikal itu artinya takbir sebagai tanda perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah itu namanya takbir intikal. Kita dari mulai diri mau pindah, sekarang mau ruku. Nah itu namanya takbir intikal. Ya itu hukumnya apa takbir intikal? Sunnah. Nah begitu. Nah, dan seterusnya sampai kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu assalamualaikum hukumnya apa tuh? Rukun, wajib. Sampai assalamualaikum. Nah warahmatullahnya sunnah. Nah jadi assalamualaikum warahmatullah itu yang pertama. Nah ntar salam yang kedua hukumnya sunnah.
Jadi kita harus tahu begitu. Ya, jangan sampai kita nggak tahu. Sama dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Itu bagaimana? Ya, cara yang bagus. Jangan panjang-panjang baca takbiratul ihram. Ada orang baca takbiratul panjang benar. Allahu Akbar. Kayak layangan koang itu. Ya, jangan kepanjangan, jangan. Nah, begitu. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, ya itu dijelaskan kalau kita takbiratul ihram ya sekedar ya apa? Ya itu qasad ta'arud ta'in, udah Allahu Akbar. Begitu. Jangan ada yang panjang banget. Dari sini udah mulai nih. Allah. Kan yang bagus Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar. Nah, kalau takbir intikal, lihat situasi dan kondisi. Kalau kita dari diri ke sujud agak panjang, karena sampai tempatnya, sampai kita sujud Allahu Akbar. Nah, itu sampai sujud baru berhenti. Tapi kalau dari sujud ke duduk, ya jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Ya, itu begitu. Yang begitu-begini harus kita paham. Ya, makanya sholat harus ngaji. Kalau orang sholat kagak ngaji, ikut-ikutan, nggak beres urusan. Jangan dibilang sholat itu gampang aja, gampang sholat. Nah, begitu kalau kagak ngaji Pak, repot. Nanti kita bisa lihat mana orang yang sholatnya ngaji sama yang kagak. Kadang-kadang setiap bangun dari rakaat angkat tangan terus. Allahu Akbar. Tarokan Allahu Akbar. Ya, dia kagak ngerti ngangkat tangan itu kapan waktunya. Ya, silakan. Takbir waktu mau berdiri lagi kan apa? Untuk istirahat dulu ya. Kan kalau Allahu Akbar apa pergi istirahat dulu apa langsung sambung lagi gitu. Iya. Jadi terkait tentang duduk istirahat. Itu duduk istirahat hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Jadi kita disuruh duduk istirahat. Nah, terkait tentang duduk istirahat, ini ada beberapa beda pendapat para ulama. Ada yang bilang duduk istirahat tetap baca takbirnya nggak usah berhenti. Ya, dari Allahu Akbar. Nah, begitu. Jadi saat duduk istirahat tuh takbirnya nggak berhenti. Allahu Akbar. Itu yang paling bagus. Ada juga pendapat Allahu Akbar. Dia duduk istirahat berhenti situ. Udah bangun gak usah takbir lagi. Ya udah kelebihan takbirnya cukup. Ada yang ya dia nggak takbir dulu, dia duduk istirahat. Nah habis duduk istirahat bangunnya baru takbir. Begitu ada tiga ya, ada tiga pendapat. Tapi yang bagus diamalin yang pertama. Tetap bangun takbir Bang ya. Allahu Akbar. Jadi pada saat dia duduk istirahat tetap takbirnya tidak diputuskan. Nah begitu. Itu terkait tentang takbir intikal. Ya, jadi ada duduk istirahat. Jadi saya sampaikan lagi ya bahwa takbir itu enggak setiap rakaat takbir. Ya, jadi jangan ngangkat tangan setiap rakaat angkat tangan. Itu takbir yang disunahkan pakai angkat tangan. Satu, pada saat takbiratul ihram angkat tangan. Pada saat mau ruku angkat tangan. Pada saat ya bangun ruku ke iktidal angkat tangan. Dan satu lagi pada saat habis tasyahud awal. Kalau habis tasyahud awal tuh angkat tangan. Misalnya kita ya at-tahiyat selesai, nah kita takbir Allahu Akbar, angkat tangannya. Begitu. Jangan setiap rakaat angkat tangan mulu. Ya, angkat tangan. Nah, inilah makanya harus ngaji. Harus ngaji begitu ya. Jadi dari mulai tuh ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia tahu tuh hukum-hukumnya semuanya. Ya, dia tahu hukumnya. Ini takbir intikal, ini takbiratul ihram. Kalau ruku wajib rukun. Kalau baca doanya sunnah itu. Tumakninanya rukun atau wajib. Tuh, sami Allahu liman hamidah. Tuh tumakninahnya wajib rukun.
Jangan kadang-kadang sami Allahu liman hamidah ini masih goyang-goyang begini, udah langsung sujud. Enggak sah sholatnya. Ya, karena belum ada tumaknina. Yang penting tumaknina biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Nah, terkait baca ya Rabbana lakal hamd itu hukumnya sunnah. Dia mau baca lebih bagus. Seandainya dikagak baca tetap sah. Yang penting tumakninahnya. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, bagaimana posisi kita? Tetap baca sami Allahu liman hamidah. Itu Imam Nawawi mengajarkan begitu. Ya, mazhab Imam Syafi'i jangan sami Allahu liman hamidah. Kita makmum Rabbana walakal hamd. Tuh orang baru pulang umroh kali, ya begitu. Saya Ustaz di Masjidil Haram kok begitu? Ya makanya ngaji. Kalau kita ngaji itu nggak terpengaruh. Ya jadi kita tetap baca sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Boleh pakai waw, Rabbana walakal hamd, boleh Rabbana lakal hamd, tapi tetap kita ikutin imam. Imam baca sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Begitu ya Bapak. Ya, ini kadang-kadang ada makmum sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Wah, kayak di Masjidil Haram kita. Ya begitu. Tapi kalau kita ngaji ntar kita paham ya bagaimana cara yang bagusnya bacanya. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud wasadisu al ilmu bi fardiyatiha. Tuh jadi dia mengetahui tentang fardu-fardunya sholat. Ya di dalam sholat ada fardu, ada sunnah. Tuh ada orang yang jahil, gimana Ustaz? Kalau saya repot bedain mana yang wajib, mana yang sunnah, saya anggap semuanya wajib. Masih boleh, masih boleh. Ya orang namanya orang awam dah. Ya udah dah saya bingung, udah yang semuanya wajib aja, masih boleh. Sebab yang sunnah dianggap wajib nggak apa-apa. Nah yang kagak boleh, gimana kalau saya anggap semuanya sunnah? Nah ini yang nggak boleh. Ya yang dianggap sunnah semua nggak boleh. Ya, jadi dia nggak bisa bedain ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang wajib, yang sunnah. Susah banget, udah wajib aja dah. Nah itu masih boleh. Tapi kalau dianggap semuanya sunnah, ini nggak boleh. Karena menurunkan martabat yang lebih tinggi jadi rendah. Tapi kalau yang rendah ditinggiin masih boleh. Tapi kalau yang rendah ditinggiin, ya yang tinggi direndahin, ya itu nggak boleh. Semuanya dianggap sunnah. Nah ini nggak sah. Tapi kalau semua dianggap wajib, itu masih sah. Tapi yang bagus, ya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang rukun-rukun, ya, yang sunnah hayat, yang sunnah ab'ad, sunnah ab'ad. Nah itu begitu. Tuh namanya kita tahu dah tuh, namanya al-ilmu bi fardiyatiha. Artinya bikaunis salatil mafrudati fardhan, dengan kondisi salat yang wajibkan itu fardu. Wa hadza la budda minhu, dan ini mesti daripada pihakil ami, pada hak orang yang awam, wa ghairi dan lainnya. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, hadza syartun likulli ibadatin, ini merupakan persyaratan bagi setiap ibadah. Pakanal aula isqatahu, maka yang utama isqatahu, dia menggugurkannya. Wasabi'u, sementara yang ketujuh, alla ya'taqidu fardhan, bahwasanya dia tidak boleh meyakini ya itu fardu ay muayyanan, fardu yang ditentukan, min furudiha, daripada fardu-fardunya, sunnatan, sunnah. Itu yang tadi saya bilang. Jadi nggak boleh orang lagi sholat meyakini, mengiktikad yang fardu itu diyakini sunnatan, sunnah nggak boleh. Itu jadi maf'ul sani. Alla ya'taqidu fardhan ay muayyanan min furudiha sunnatan. Ya, jadi kalau fardhon itu jadi maf'ul awal. Nah, sunnatan jadi maf'ul sani. Jadi nggak boleh yang fardu diyakini menjadi yang sunnah. Hadza fi haqqil ami, ini pada hak orang yang awam. Wahwa, yaitu orang yang awam itu siapa? Malam yahsul tarafan, orang-orang yang tidak hasil dari segi minal fikih, dari ilmu fikih, ya tadi bihi, yang bisa memberikan petunjuk ila baki, kepada yang lain-lainnya. Wasaminu, sementara yang kedelapan, ijtinabul mubtilati, menjauhkan hal-hal yang dapat membatalkan.
Jadi syarat yang ke-8 yang terakhir ini, yaitu jauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Contohnya mana yang dapat membatalkan sholat? Kata wili ruknin qasirin amdan. Ini contohnya Bapak Saudara, ya, seperti memanjangkan rukun qasir, rukun yang pendek, ya secara sengaja dipanjangkan. Mana rukun qasir? Sebab di dalam sholat ada dua, ada ruknun tawil, ada ruknun qasir. Nah kalau ruknun qasir itu contohnya saat iktidal. Itu iktidal termasuk ruknun qasir, nggak boleh lama-lama. Ada orang iktidal lama banget sampai melebihi lamanya baca Fatihah, nggak boleh. Kecuali satu, kalau lagi kunut, ya iktidal di rakaat yang terakhir pada saat lagi kunut itu boleh lama, karena memang ada tempatnya baca kunut. Tuh, kita baca kunut mau panjang boleh, nggak apa-apa, ya lama. Kalau sholat tasbih bagaimana? Kan panjang-panjang semua. Boleh, karena memang dianjurkan gitu. Sholat tasbih pada saat iktidal kan baca apa? Baca tasbihnya berapa kali? 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nggak apa-apa. Ya, karena memang itu masih dianjurkan. Sama seperti kita sholat subuh, ya di tidak rakaat yang terakhirnya baca kunut. Nah itu kan agak panjang, itu dibolehkan. Nah kemudian ruknun qasir yang kedua yang dimana? Yaitu saat duduk antara dua sujud. Ya duduk antara dua sujud itu ruknun qasir. Sekarang kita panjang sengaja melebihi daripada kita tasyahud, batal. Ya nggak boleh, batal Bapak Saudara. Sekedar baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sekedar itu aja. Ya atau wa'afini wa'fuani. Sekedar itu. Ya udah nggak boleh lebih lagi. Langsung kita sujud. Itu namanya ruknun qasir. Nah kalau ruknun tawil boleh, panjang boleh. Contohnya berdiri, habis baca Fatihah mau baca surah Al-Baqarah boleh nggak? Boleh dari Al-Lamim sampai selesai. Ya boleh Bapak Saudara. Cuma jangan jadi imam. Kalau jadi imam semuanya pada protes. Ya kalau sholat malam tahajud boleh baca surah Al-Baqarah. Kita kalau jadi imam harus paham, ya ngerti kondisi yang ada di belakang kita. Ya kadang-kadang ada orang-orang yang nggak kuat berdiri lama. Nah itu kita harus pahami. Itu ada orang tua, ya Allah kalau diri lama-lama udah nggak kuat, kita baca surah panjang banget. Nah jangan, nggak boleh. Ini anak muda kuat dirinya, iya dirinya kuat, urusannya banyak banget. Oh anak muda udah pengen janji inilah. Dan jangan lama-lama juga. Begitu. Jadi tuh imam tuh harus tahu kondisi. Jangan model bawa gue sendiri. Gue biasa bawa bacaannya ini, lamain aja. Buat ente, buat orang lain bagaimana? Tuh begitu. Ya, jangan sampai jadi fitnah pada cerita. Aduh, imamnya parah banget. Ya, emang apa? Oh boleh dah, susah diceritain. Tuh, emang apa? Lama banget. Ya, jangan begitu. Ya, mendingan baca Al-Kautsar aja udah. Sama kulhu. Enak tuh imamnya. Bacanya pendek banget, Al-Kautsar doang. Ya. Jadi kita kalau baca terlalu lama juga nggak bagus. Ya seperti itu. Apalagi kondisi sekarang. Ya kita di masjid di banyak orang yang pada lalu lalang yang pada ikut. Ya itu udah banyak urusannya dah. Makanya kita harus paham. Kalau turu-turu kita semua, misalnya udah redo, udah ikhlas, kalau dipanjangin udah redo aja udah, saya mau udah ikhlas aja mau baca apa juga, nah itu boleh gitu. Tapi kalau orang banyak, ya saya mau kagak redo sih, nah repot dah nih kagak redo. Nah seperti itu. Ya, jadi jangan memanjangkan rukun yang pendek. Kalau yang panjang tuh tadi berdiri, nah ruku. Kemudian sujud itu panjang boleh. Sujud mau 1 jam boleh nggak? Boleh. Ya kita sujud 1 jam boleh Bapak Saudara. Itu termasuk namanya ruknun tawil. Rukunnya panjang.
Nah ini kalau memanjangkan rukun yang pendek secara sengaja dan seumpamanya itu hukumnya ya batal. Makanya jauhkan tuh hal-hal yang bisa membatalkan. Mimma satakifu alaihi, insyaallah dari apa-apa yang nanti saya akan ya hentikan atasnya insyaallah ta'ala bi kalamil musannif, dalam omongan musannif. Ya, wa inna lam yazkuril musannifu al-islam wa tamyiz, dan sesungguhnya pengarang kitab tidak menyebutkan terkait tentang kata-kata Islam, tamyiz. Kenapa sih nggak disebutin kata-kata Islam sama tamyiz di sini? Li annahum ma'lumani, kebab itu udah maklum. Ya pastilah yang sah sholatnya orang Islam, orang yang tamyiz, karena itu udah maklum, nggak disebutkan. Min toharatil hadasain, yaitu dari suci dua hadas. Ini juga udah pasti, udah orang ngerti. Isyartuha, karena syaratnya an niyatun niat, wa syartun niyati, dan bermula syaratnya niat, al islamu Islam. Tuh makanya niat penting. Niat itu udah masuk Islam. Ya, ibadah itu mesti ada niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Nah sehingga kalau udah dibilang ada niat, nggak perlu dibilang ada Islam lagi. Sebab setiap orang yang niat itu pasti syaratnya Islam wa tamiz dan tamiz. Nah seperti itu. Makanya mandiin orang yang meninggal dunia itu nggak perlu pakai niat. Karena mandiin ya itu nggak perlu pakai niat. Sehingga siapapun boleh mandiin. Ada orang Islam meninggal dunia, yang mandiin orang kafir boleh. Ya karena tidak perlu niat. Tuh seperti, karena tidak perlu niat. Udah yang penting disiram aja sama air. Ya udah bersih, selesai. Walaupun nggak pakai niat itu boleh. Tapi kalau yang lain-lainnya yang masuk dalam kategori ibadah seperti sholat, nah itu perlu ada niat. Puasa perlu ada niat. Makanya orang kafir puasanya nggak sah, orang kafir sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya aja udah kagak boleh. Ya karena syarat niat itu orang Islam. Wa yu'lamu tamizu aidan, dan dapat diketahui tamyiz juga min istirati ma'rifatil waqti, yaitu dari persyaratan mengenal waktu. Orang yang udah mengenal waktu pasti ada tamyiz. Enggak mungkin dia enggak tamyiz. Udah pinter dia, udah tahu waktu. Yang udah tahu waktu berarti udah tamyiz. Tanpa dijelaskan tamyiz itu udah masuk makna tamyiz di situ. Makanya nggak disebutkan lagi terkait tentang tamyiznya. Nah inilah Bapak Saudara yang dapat kita baca. Nanti baru kita lanjutkan dengan tanbihun akhar qala al auratu arba'un. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang sekalian, demikianlah taklim kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita ambil pada manfaatnya, dan tentunya dapat menambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan khilafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.